Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan malam ini saya berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan ini tepatnya di depan kantor Bupati. Ini adalah malam di mana besok pagi ya akan diadakan demo dari warga Pati yang menuntut Bupati Sudewo untuk mundur karena berbagai kasus yang viral kemarin, yaitu kenaikan pajak hingga 250%. Di sana tuh itulah gedung DPRD Pati ya. Jadi kantor Bupati ini berhadapan langsung dengan kantor DPRD Pati. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan kiri jalan yang kita lalui, banyak sekali air mineral ya ditumpuk seperti ini dari donatur dari masyarakat, dan banyak sekali pesan-pesan atau aspirasi rakyat Pati yang ditulis di banner-banner ini. Dan ini sempat di beberapa hari kemarin disita oleh Satpol PP atau dipindah ya, pindah paksa. Namun karena kegigihan masyarakat Pati, akhirnya semua donasi yang terkumpul yang berada di depan kantor Bupati Pati ini akhirnya dikembalikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi air mineral, air minum ini gratis ya. Siapapun yang berkenan untuk mengambil dan minum gratis. Memang disediakan untuk para demonstran besok pagi ya. Tapi bagi para pengunjung dari atau tamu dari luar daerah juga dipersilakan untuk mengambil atau untuk meminum. Memang mencekam, malam-malam mencekam ini karena besok mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan dengan kondusif ya, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tetap berjalan, kegiatan itu berjalan dengan lancar dan kondusif tentunya. Ini sebuah bentuk kekecewaan dari rakyat ya teman-teman, di mana yang seharusnya pemimpin daerah itu memiliki kebijakan yang pro rakyat, namun ini malah sebaliknya. Di informasinya Bupati Dewo ini membuat kebijakan yang merugikan ya, atau tidak berpihak ke rakyat dengan menaikkan pajak yang sangat tinggi, dan juga suara lantangnya yang seolah-olah dia tuh seorang pejabat yang lebih dari segalanya, sehingga dia tuh lupa bahwa bisa menjadi seorang pemimpin atau bupati itu adalah atas pilihan dari rakyat gitu ya. Seperti ini warga Pati ini benar-benar ingin dan menginginkan Bupati Sudewo itu turun ya dari jabatannya atau lengser gitu ya. Kita coba masuki ke kantor Bupati, yang dimana di dalam kantor Bupati ini juga sudah dipenuhi atau dipadati masyarakat Pati ya, untuk persiapan besok hari. Ada gebar pajak. Orang-orang yang sing nyolong ke sekolah, mobil rakyat ae nduk robok. Ini
dari Brimob. Beberapa mobil sudah memulai memasuki kantor bupati untuk persiapan keamanan ya esok pagi. Dan juga mobil water cannon yang sudah disiapkan di sana. Mudah-mudahan acara esok pagi itu bisa berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak anarkis ya. Jadi di luar pagar kantor bupati ini juga berderet atau bertumpuk kardus-kardus yang berisi air mineral dari berbagai merek tentunya, yang dimana ini juga gratis ya. Siapapun boleh ini minum, tidak asal tidak dibawa pulang ya. Jadi suasana malam hari ini semakin malam semakin ramai di alun-alun Pati ini. Sekarang menunjukkan pukul 7:30 malam, dan di alun-alun ini dibanjiri warga yang ternyata tidak hanya dari daerah Pati atau warga lokal, namun berbagai daerah yang sengaja datang untuk menginap ya, menantikan acara yang akan dilaksanakan esok hari. Nah teman-teman, jadi ini sangat meriah sekali di malam hari ini. Yang di hari-hari biasa tentunya tidak semewah ini, dan ini alun-alun Pati ini dibanjiri jutaan ya, jutaan orang ya. Dan pun ada sisi hikmahnya dari kegiatan yang akan dilaksanakan besok hari ini. Jadi semua Asongan ini berkumpul di sini merasakan dampak dari berkahnya acara yang akan dilaksanakan besok hari. Jadi tuntutan masyarakat itu sangat berharap supaya Bupati Sudewo itu bisa turun atau dilengsirkan ya. Nah, coba kita geser ke jalan raya yang dimana saya lihat tadi jalan sekitar alun-alun ini sangat padat merayap ya. Tuh, jadi sangat macet sekali, yang tentunya hari-hari biasa tidak seperti ini. Nah tuh seperti itu. Jadi sangat macet walaupun ini sudah masih tergolong masih sore ya. Ini adalah momen-momen yang tidak apa ya, seumur hidup dan sepanjang sejarah dari Kabupaten Pati ini ada sebuah peristiwa yang tentunya akan tercatat ya sampai kapanpun ya, seperti ini. Bahkan untuk lewat saja kita harus antri ya, seperti ini, berjubel-jubel seperti ini. Nah, ini berkahnya bagi para pedagang Asongan ya. Oke, nanti kita akan coba berbincang ya, mencari warga untuk kita mintai keterangan apakah kegiatan ini murni mendapat dukungan dan antusias dari lapisan masyarakat, ataukah hanya segelintir masyarakat yang mendukung dari kegiatan yang akan dilaksanakan esok hari. Nah, benar ini dibanjiri manusia, sangat meriah sekali. Ya kalau
kalau saya pribadi ya Mas ya, saya tuh sangat-sangat mendukung ya kegiatan warga Pati yang besok mengadakan demo itu ya. Meskipun apa yang diperjuangkan mengenai pajak PBB yang 250% itu sudah dicabut, tetapi warga Pati itu sudah sudah terlanjur sakit hati ya. Sudah terlanjur sakit hati atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Bupati itu sangat-sangat merugikan warga Pati. Yang kedua kalinya warga Pati itu berpikir seperti ini ya, kan Bapak Sudewo itu baru saja ya dilantik, baru saja menjadi bupati. Tetapi kenapa baru menjadi bupati tapi dia sudah mengambil langkah-langkah kebijakan yang langkah-langkah dan kebijakan itu sangat-sangat merugikan rakyat. Contohnya pajak PBB tadi yang dinaikkan 250%. Terus yang kedua, masa alun-alun Pati ini baru saja loh Mas dibangun ya kan, baru saja, masih bagus. Itu kenapa harus mau juga direnovasi? Masjid juga mau direnovasi, itu yang terus yang kata-kata mutiara kota Pati itu kan dari dulu Pati Bumi Minatani ya, itu kan mau diganti Pati Mutiara. Lah warga itu juga nggak setuju gitu loh. Apa artinya gitu loh, Pati Mutiara itu apa? Kan kalau Pati Bumi Minatani itu kan berkaitan, kalau warga Pati itu kan memang kebanyakan bertani ya Mas ya. Bagian hasil dari warga Pati itu. Kalau mutiara tuh nggak kayak artinya apa gitu loh, nggak mengena, nggak berbobot kayak gitulah. Warga tuh juga nggak setuju kayak gitu. Ya itu yang membuat marah. Terus pidato beliau itu ya, yang mungkin ya udah pada tahu ya di YouTube itu ya. Itu kebanyakan tuh dia mencontohkan kayak menunjukkan sosok pemimpin yang diktator gitu ya, yang diktator. Salah satunya dari kata-kata ini, siapa saja yang menghalangi jalannya pemerintahan saya tidak segan-segan untuk menindaklanjuti. Kayak gitu kan, seolah-olah tuh loh, meskipun dia itu pemimpin ya kan, tapi kalau kebijakan yang diambil tuh merugikan rakyat, ya otomatis rakyat ya protes ya kan. Nah, dia tuh jadi pemimpin itu ya yang milih ya rakyat juga ya kan. Harusnya ya kebijakan ya yang menguntungkan rakyat gitulah, jangan yang merugikan rakyat. Nah, dia kan tahu kondisi rakyat itu seperti apa. Menaikkan PBB kok enggak tanggung-tanggung ya, 250% itu sudah 12 tahun. Itu kan juga nggak masuk akal, padahal beliau juga baru memimpin. Kenapa nggak bisa mengambil hati rakyat gitu loh? Dia mengambil kebijakan yang bikin hati rakyat senang gitu loh, sehingga rakyat itu senang gitu loh punya pemimpin yang seperti itu gitu loh Mas, maksudnya tuh. Jadi yang awalnya kegiatan demo besar-besaran pada tanggal 13 besok itu yang awalnya ingin memprotes kebijakan kenaikan pajak. Namun karena pajak itu sekarang kan sudah diturunkan, ya tidak jadi ya peraturan daerah atau perdanya kabupaten sini. Akhirnya merembet ke pelengseran gitu ya Bu ya? Iya, soalnya itu Mas, warga tuh sudah terlanjur sakit hati. Ya kan, sudah terlanjur sakit hati, terlanjur kecewa. Bahkan yang banyakan ya saya dengar dari masyarakat ya, yang kemarin itu memilih beliau tuh sangat menyesal. Ya saya mendengar omongan-omongan dari masyarakat itu. Saya menyesal memilih Pak Sudewo, kok akhirnya seperti ini gitu loh. Masnya itu yang awalnya dikira permata ternyata beling kaca kan gitu ya bahasanya ya Bu ya. Iya, meskipun sudah dikembalikan ya pajak PBB yang semula, tapi itu nggak bikin warga itu reda. Terobati rasa sakit hatinya. Pokoknya mintanya warga Pati itu lengser. Harus turun lengser. Ya. Tidak mau dipimpin oleh Bapak Sudewo lagi. Kalau menurut jenengan Bu, kira-kira kegiatan besok itu dengan agenda supaya Bupati Pati ini turun, kira-kira menurut hati jenengan berhasil nggak? Sukses nggak kira-kira? Ya, insya Allah berhasil. Soalnya begini Mas, menurut pendapat saya pribadi ya, menurut saya pribadi,
beliau ini baru jadi pemimpin saja sudah arogan, sudah mengambil kebijakan yang seperti itu. Ya memang benar dia kali ini meminta maaf, ya kan, menurunkan pajak yang seperti semula itu kan cuma untuk meredakan hati masyarakat supaya tidak jadi demo, tidak jadi. Lah bisa juga kalau misalnya beliau tuh lanjut jadi bupati, besok juga bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Karena itu yang dipikirkan oleh rakyat. Sudah karakter. Sudah karakter seperti itu. Dan mungkin juga semakin besar kepala. Aku seperti itu dulu aman kok kan gitu ya. Aman. Seperti itu. Bicaranya itu kayak menantang. Yes, kalau orang dulu itu namanya adigang, adiguno. Lah, kan gitu betul. Sopo siro, sopo ingsun kan gitu. Seharusnya tuh pemimpin mengayomi rakyat. Iya. Memang baru sejarah kali ini ya, Mas sejarah kali ini. Siapa saja yang menjadi bupati-pati itu belum ada yang seperti itu. Baru kali ini. Ya bikin kebijakan tapi nggak se ekstrim yang kali ini. Baru. Dari daerah-daerah luar. Iya. Makanya kan bisa menjadi pilot project atau percontohan ya bahwa kalau misalnya di Pati ini berhasil sukses menurunkan seorang pemimpin yang anggaplah zolim ya. Iya zolim. Nah, itu makanya nanti kedepannya akan menjadi pilot project ke daerah-daerah yang lain mungkin juga gitu ya. Banyak di daerah-daerah lain ya yang mempunyai pemimpin yang seperti itu. Cuma warga tuh belum berani lah. Sekarang di Pati ini sudah ada mungkin bisa untuk menjadi motivasi di daerah-daerah lain ya Mas ya. Iya. Memang sebenarnya kalau untuk menurunkan seorang pemimpin itu dengan kasus seperti ini kayak sih di undang-undangnya nggak ada. Tapi kalau rakyat sudah bersuara dan kompak, tidak ada yang tidak bisa. Iya. Nah, ini presiden pun bisa. Iya. Kalau dari kita berpendapat ini kok suara DPR itu nggak ada sama sekali ya Bu kasus ini ya? Iya. Ya kan? Iya. Nggak tahu kenapa nggak berani bersuara ya kan? DPR itu kan mewakili suara rakyat, tapi kenapa nggak bersuara gitu loh? Jadi kalau kita dengar Bupati Pati ini kan dari Partai Gerindra, iya, kan partainya Pak Prabowo ya. Iya, partainya Pak Prabowo. Iya itu kan diancam juga kan? Kalau suaranya Prabowo begini, kalau nggak bisa bekerja atau menenangkan masyarakatnya, sudah diam di tempat di rumah saja. Apakah benar suaranya Pak Prabowo? Tapi apa mungkin seorang bapak itu sampai tega dengan anaknya kan nggak mungkin. Ya setelah kita lihat besok saja lah seperti apa perkembangannya. Tapi juga jadi ancaman Mas kalau misalkan besok tidak lengser, Jawa Tengah memboikot Gerindra itu kan. Iya. Ya, itu kan dampak meluasnya di partai besarnya. Di partainya sendiri boikot. Jadi ketika Gerindra ada salah satu dari pemimpin yang punya atau bernaung di partai itu dan keinginan masyarakat tidak terpenuhi, pasti dampaknya ke atasannya, ya kan, ke partainya. Betul. Oke. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ya sekali lagi kita doakan mudah-mudahan acara besok berjalan dengan lancar dan kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah dikasihan para pejuang termasuk aliansi pemuda dan lain sebagainya itu. Bisa jadi kabupaten ini habis. Iya, ya namanya juga anarkis kan. Teringat di tahun 98 dulu ya, seperti apa dampaknya kan gitu ya. Kalau saya boleh cerita dari awal dan besok akhirnya ada demo itu kan begini. Itu kan ada penggalangan dus minum itu ya, dan akhirnya dan sebagainya gitu. Tidak hanya dus minum di depan kantor bupati, poskonya itu tiba-tiba diangkut sama Satpol PP. Nah, sehingga yang si Husin tuh
ketua aliansi, nah itu marah besar itu sama teman-temannya. Nah, akhirnya menggeruduklah ke kantor Satpol PP tadi, gegerlah di situ menghadapi yang namanya Rioso itu. Setelah geger di situ di kantor Satpol PP dengan kerasnya, itu ternyata provokatornya ya itu Sudewo itu. Oh, Sudewo. Iya, yang nyuruh Sudewo. Alasannya mengganggu ketertiban. Karena naruhnya atau poskonya di apa ini? Trotoar depan kantor kabupaten. Dan berapa hari ke depan itu ada acara kan ulang tahun Pati yang namanya boyongan gitu. Nah, kemudian kelihatannya suara ini terdengar ke Duran. Akhirnya Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi. Pak Lutfi itu pun kelihatannya juga turun tangan. Masuk channel-channel TV seperti Liputan 6 dan sebagainya. Nah, kemudian si Bupati ini, Pak Sudewo ini kan minta maaf atas bicaranya yang arogan, terutama yang kayak nantang rakyatnya. 5.000, 50.000 pun tak, aku nggak gentar. Tetap pada pendirian saya yang pajak 250 itu. Nah, dan itu akhirnya kelihatannya kok kayak dibatalkan pajak itu. Kemudian yang dituntut itu apa? Besok demo itu. Gitu. Ya. Jadi awal kemarahan, anggaplah ini kemarahan warga ya. Itu ada kata-kata seperti nantang rakyat gitu ya. Itulah dari Bupati Pati. Jangankan 5.000, 50.000 demo pun akan saya hadapi kan. Saya hadapi, betul. Awalnya seperti itu. Ya itu yang menjadikan rakyat marah, ya itu. Kalau ngomong itu kayak sombong sekali. Saat kepemimpinan saya, jangan ada yang mengganggu saya. Wah, pokoknya kayak bicaranya tuh nggak pantas lah. Bupati kok kayak gitu. Iya. Ya, dia tidak sadar ya mungkin ya. Akhirnya itu tadi merasa terdesak, tertekan. Ini mungkin kemut-kemut ini Sudewo ini malam ini. Nggak bisa tidur, Pak. Betul, nggak bisa tidur. Minta maaf itu tadi. Minta maaf dan akhirnya yang menurut beliau kebijakan kenaikan pajak 250% itu akhirnya dicabut. Dibatalkan. Oh, sudah dibatalkan? Dibatalkan. Dibatalkan. Tapi tuntutan warga selanjutnya, Pak, apa? Tetap melengser. Diminta melengser. Bupati itu harus lengser. Harus turun. Mungkin juga ya itu tadi Rioso juga itu. Itu bisa jadi ya, bisa jadi ikut lepas juga ya. Iya. Kalau boleh disampaikan, Pak, kalau menurut pribadi jenengan sendiri, Pak, mendukung ya dengan kegiatan ini? Oh, jelas mendukung. Jelas mendukung. Berarti mendukung ya. Ya. Karena memang ini tapi untuk ikut demo saya belum bisa menjawab malam ini. Tapi intinya mendukung, Pak ya. Mendukung karena sekali. ini kan demi kebaikan rakyat atau masyarakat Pati. Gitu. Dan saya nggak suka juga ngerungokke bicaranya yang arogan kayak gitu. Wong Bupati kok bicaranya begitu, kayak menantang rakyatnya. Padahal ya jangankan Bupati, Presiden pun nggak berani macam-macam loh di Pati. Loh, iya. Kan? Ceritanya kan seperti itu, Pak ya. Lah Presiden saja bisa dilengser sama mahasiswa. Contohnya Pak Harto itu. Iya, Pak Harto itu. Iya. Iya. Oke. Yeah. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jangan berkenan memberi sedikit luang waktu untuk berbincang dengan kami di kesempatan malam hari ini, dan kita doakan mudah-mudahan kegiatan besok berjalan dengan lancar dan kondusif tentunya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama.